Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Hilma Crochet. Di video kali ini aku mau nunjukin tutorial gimana caranya membuat motif chevron atau tusukan zigzag kayak gini. Di sini aku udah bikin sampel kecil aja ukurannya, tapi kalian bisa buat ukurannya sesuai dengan kebutuhan project masing-masing ya. Nah, pola ini kelipatan dari 25. Jadi di sini aku bikin dua kelipatan pola. Jadi bentuknya dua kali zigzag kayak gini. Terus si pola ini juga bisa dipakai untuk project apapun ya, bisa dipakai untuk membuat selimut ataupun motif tas ataupun apapun lah pokoknya, tergantung kebutuhan project kalian. Untuk tutorial kali ini aku pakai benang katun, jadi dia teksturnya lembut ya kayak gini. Terus ada warna lain juga buat tambahannya. Dan di sini aku pakai hakpen ukuran 2,5 mm. Terus nanti kalian juga butuh gunting dan jarum tapestry. Yuk kita lihat langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama kita akan membuat slip knot. Cara buat slip knotnya bebas ya, tergantung enaknya kalian seperti apa. Terus seperti yang udah tadi aku bilang, pola ini kelipatan 25. Jadi di sini aku bakal bikin rantai sebanyak 50. Tapi kalau kalian mau bikin ukuran yang lebih besar itu juga boleh, yang penting kelipatan 25. Nah, di sini aku udah selesai membuat rantai sebanyak 50. Kemudian berapapun kelipatan 25 yang kalian bikin, perlu tambahan 5 rantai ya. Jadi aku bakal tambahkan 5 rantai. 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Kemudian kita akan mulai bikin chevron stitchnya ya. Kita akan bikin SC di rantai kedua, jadi di skip satu rantai. Kita bakal bikin SC di rantai kedua satu kali, kemudian SC di stitch selanjutnya 2. Nah, si 2 SC ini akan menjadi bagian pinggiran motif stitch motif chevron ini ya, jadi bagian pinggirannya. Kemudian kita akan skip satu rantai, terus bikin SC di rantai selanjutnya. Di sini 1, lanjutkan bikin rantai di 10 rantai berikutnya. Jadi totalnya kita punya 11 ya dengan yang ini. 2, nah, ini adalah bagian yang menanjak. Jadi bagian dari bawah ke atas, terus nanti di sini kita akan buat bagian puncaknya. Di stitch selanjutnya kita akan bikin SC sebanyak 3 kali di rantai yang sama. Di sini kita buat SC sebanyak 3 kali. Ini 1, masih di lubang yang sama. 2 dan 3. Nah, ini akan menjadi bagian puncak si chevron stitchnya ya. Terus sekarang kita akan mulai turun lagi ke bawah, bikin SC sebanyak 11 kali. Jadi kebalikan dari yang awalnya ya. Bikin 11 SC di rantai yang tadi udah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat bagian bawahnya. Jadi ngebentuk huruf V kayak gini bagian bawahnya. Ini caranya kita skip 2 rantai. Jadi yang ini di skip 1, 2, terus kita bikin SC di rantai selanjutnya. Jadi setiap bagian tengah-tengahnya, bagian bawahnya ini kita selalu melewati 2 rantai ya, atau 2 stitches. Ini 1, lanjutkan ke atas bikin 11. Nah, kemudian kita akan buat puncaknya lagi. Jadi di
satu stitches ini, satu rantai ini kita buat 3 SC. Nah, sekarang kita akan turun lagi ke bawah, kita akan buat 11 SC. Nah, sangat penting untuk dihitung jumlah SC-nya, karena kalau misalkan nanti kelebihan atau kekurangan, itu nanti polanya akan bergeser ya. Jadi pastikan hitung ada 11. Nah, ini aku udah selesai 11 dan di sini kita nanti akan punya sisa 3 rantai. Seperti yang udah tadi kita bikin di awal. Jadi awalnya kita skip dulu satu rantai dan bikin 2 SC di 2 rantai terakhir ya. Jadi nanti ini akan menjadi bagian pinggir yang sebelah kiri. Seperti ini adalah baris pertama. Nah, ini kalau misalkan masih satu baris atau 2 baris, pokoknya kalau barisnya masih sedikit, dan dia pasti bentuknya akan keriting. Tapi nanti kalau misalkan udah tinggi, nanti bentuknya akan lebih jelas kelihatan. Nah, sekarang untuk baris selanjutnya kita buat satu rantai, putar rajutannya, terus kita buat SC di stitch pertama, SC lagi di stitch kedua, terus di skip satu stitches, terus bikin SC 11 SC sampai puncak. Jadi pokoknya di setiap pinggir kita melewatinya satu stitches aja, tapi kalau di tengah-tengah ini kita lewatinya 2. Nah, ini aku udah buat 11 stitches dan di bagian atasnya, bagian puncaknya, kita akan buat 3 SC lagi masih di lubang yang sama. 1 2 3. Kemudian kita akan turun ke bawah, bikin 11 SC. Nah, selanjutnya ini kita akan skip 2 stitches. Jadi satu stitches dari sisi yang turun ke bawah ini dan satu stitches dari yang kita mau naik ke atas dari row sebelumnya ya. Jadi ini kita lewat 2, 1, 2 di skip, terus bikin SC di stitch selanjutnya. Di sini sebanyak 11 ya. Ini baru 1 sampai ujung sini. Ini kita udah ada di puncak lagi. Kalau di puncak seperti biasa kita bikin 3 SC di lubang yang sama. Seperti ini, terus bikin SC lagi sebanyak 11. Kemudian karena ini di ujung, kita skipnya satu aja ya. Di skip 1, terus bikin 2 SC terakhir. Nah, teman-teman, itu aja intinya. Jadi pola ini cukup mudah ya mengerjakannya. Kalian bisa lanjutkan sampai beberapa baris ke atas. Nanti kalau misalkan udah agak tinggi, dia pasti nggak akan terlalu keriting kayak gini. Jadi nggak masalah. Terus nanti kalau misalkan kalian mau ganti warna yang baru, ini tinggal digunting aja. Gunting, terus nanti putar aja rajutannya, bikin pakai warna yang baru. Gitu aja ya teman-teman. Pola ini menurut aku bagus banget untuk project apapun. Dan nanti di video selanjutnya aku bakal tunjukin gimana caranya membuat bagian ujung sudutnya dan bagian tengah-tengah V ini yang kosong. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.